Di jendela kosong itu, cahaya lentera menyala setiap malam, tapi tidak ada yang pernah tinggal di sana. Laras baru saja pindah ke kos barunya saat ia pertama kali melihatnya. Seorang pria tampan dengan senyum hangat yang selalu menatapnya dari balik kaca. Namun, ketika ia mencoba mencari tahu siapa dia, jawaban yang ia dapat hanya meninggalkan satu kepastian, pria itu sudah mati. Laras menarik napas dalam-dalam saat mobil angkot yang ia tumpangi berhenti tepat di depan sebuah gang sempit. Gang itu terlihat kotor, dengan sampah plastik berserakan di sisi jalan dan dinding-dinding yang dipenuhi coretan-coretan usang. Ia turun dengan 2 tas besar di kedua tangannya, sementara koper besarnya tertinggal di bagasi angkot. Udara sore itu lembab, bercampur bau tanah basah, dan sesuatu yang sulit ia deskripsikan. Seakan ada aroma kesedihan yang mengendap di udara. "Jalan aja lurus, Neng. Kos Bu Sarti ada di ujung gang," kata supir angkot, lalu buru-buru melaju sebelum Laras sempat berterima kasih. Ia berjalan pelan, memperhatikan deretan rumah-rumah kecil yang tampak rapuh, namun tetap berdiri tegak. Di ujung gang, sebuah papan kayu bertuliskan kos kenanga, tergantung miring di pintu gerbang besi tua. Laras mengetuk pintu itu dengan ragu. Tak lama, seorang wanita parubaya keluar, wajahnya ramah, tapi matanya terlihat lelah. "Neng Laras." "Ya, masuk," kata wanita itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Bu Sarti. Kamarnya sudah siap, tinggal bawa barang-barangnya. Kamar Laras berada di lantai 2, di ujung lorong sempit. Tangga kayu yang ia naiki berderit setiap kali kakinya melangkah, seolah protes atas beban tubuhnya. Saat ia membuka pintu kamarnya, bau debu langsung menyergap hidungnya. Ruangannya sederhana, 1 tempat tidur kayu, meja belajar kecil, lemari besi yang sudah berkarat, dan jendela besar yang langsung menghadap ke halaman belakang kos. Setelah meletakkan barang-barangnya, Laras mendekati jendela untuk membukanya. Udara segar dari luar menyusup masuk, membuat ruangan terasa lebih hidup. Namun, pandangannya langsung tertuju pada jendela lain di seberang kamarnya. Jendela itu tampak gelap, dengan gorden usang yang sedikit tersibak. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Laras mencatat dalam hati bahwa kamar itu pasti kosong. Malam pun tiba. Setelah seharian merapikan barang-barangnya, Laras memutuskan untuk bersantai di dekat jendela sambil membaca buku. Cahaya lampu tidur yang redup membuat suasana menjadi tenang. Namun, ketika jarum jam menunjukkan pukul 10 malam, ia mendengar suara samar seperti gesekan kain perlahan. Laras mengangkat kepala, mengira itu hanya angin. Namun, saat ia memandang ke arah jendela di seberang, sebuah cahaya muncul. Awalnya samar, seperti lilin yang baru saja dinyalakan. Perlahan-lahan, cahaya itu semakin terang hingga akhirnya Laras bisa melihat sosok seorang pria duduk di dekat jendela. Ia memakai kemeja putih yang agak kusut, rambutnya sedikit berantakan, dan wajahnya tampan, dengan senyum tipis yang terlukis di bibirnya. Laras terkejut. Bagaimana mungkin ada orang di sana? Bukankah kamar itu kosong? Ia mencoba mengalihkan pandangan, berpikir mungkin ini hanya ilusi atau efek kelelahan. Tapi saat ia menoleh lagi, pria itu masih ada di sana, tetap tersenyum padanya. Matanya terlihat hangat, namun ada sesuatu yang tidak biasa dalam tatapannya. Seolah ada cerita panjang yang ingin ia sampaikan. Pria itu melambaikan tangan pelan, seolah mengundang Laras untuk merespons. Jantung Laras berdegup kencang. Ia merasa takut, tapi anehnya, ada daya tarik yang kuat dari senyuman pria itu. Ia membalas lambaian tangan itu dengan ragu-ragu, lalu buru-buru menutup tirai jendela. Napasnya terengah-engah dan tubuhnya gemetar. "Apa aku hanya berhalusinasi?" gumamnya pelan. Tapi dalam hati, ia tahu bahwa apa yang ia lihat nyata. Dan entah kenapa, meskipun ada rasa takut yang menyelimuti, ia juga merasa ada sesuatu yang istimewa tentang pria itu. Sesuatu yang membuatnya penasaran, bahkan mungkin tertarik. Malam-malam berikutnya, Laras mulai merasa ada yang mengikuti ritme hidupnya. Ia selalu menemukan dirinya duduk di dekat jendela, meski ia sendiri tidak tahu mengapa ia melakukannya. Mungkin karena rasa penasarannya terhadap pria misterius itu semakin besar, atau mungkin karena ada sesuatu dalam senyumnya yang tidak bisa ia abaikan. Pada malam kedua, cahaya lentera itu muncul lagi tepat pada pukul 10. Kali ini, Laras sudah siap. Ia mematikan lampu kamarnya lebih awal,
dan menunggu dengan hati-hati sambil duduk di tepi tempat tidur. Ketika cahaya itu muncul, ia langsung mendekati jendela. Pria itu ada di sana, seperti malam sebelumnya, duduk santai di dekat jendela, tersenyum lembut ke arahnya. Kali ini, Laras mencoba berani. Ia membuka tirai jendelanya sepenuhnya, tanpa menutupinya seperti malam pertama. Pria itu tampak sedikit terkejut, tapi senyumnya semakin lebar. Matanya menatap Laras dengan intensitas yang membuat jantungnya berdebar. Laras mencoba menatap dengan gerakan bibir, "Siapa kamu?" Namun pria itu hanya diam. Senyumnya tetap terpatri di wajahnya, tapi tidak ada jawaban verbal. Tidak ada suara, tidak ada gerakan lain selain tatapan matanya yang terus tertuju pada Laras. Sensasi aneh mulai menjalar di tubuh Laras. Rasanya seperti berdiri di ambang dua dunia, dunia nyata dan dunia yang tidak bisa ia pahami. Pada malam ketiga, Laras memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih berani. Ia mengambil secarik kertas dan menulis pesan singkat. "Siapa kamu?" Lalu ia meletakkannya di dekat jendela, berharap pria itu bisa membacanya. Namun, saat ia melihat ke jendela seberang, pria itu hanya tersenyum seperti biasa, seolah tidak peduli dengan usaha komunikasi Laras. Laras mulai merasa frustrasi. Apakah pria itu benar-benar ada? Atau apakah ini semua hanya produk dari imajinasinya yang terlalu aktif? Tapi setiap kali ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua hanya ilusi, senyum pria itu selalu muncul, begitu nyata dan begitu hangat. Di malam keempat, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Laras duduk di dekat jendela, ia melihat pria itu melakukan sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pria itu mengangkat tangannya pelan, lalu menunjuk ke arah Laras. Gerakannya lambat, hampir seperti isyarat. Laras terdiam, bingung, dengan maksudnya. Apakah ia ingin Laras datang ke sana? Sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, pria itu tiba-tiba berdiri. Ia berjalan mendekati jendela. Wajahnya semakin jelas terlihat di balik cahaya lentera. Laras bisa melihat detail wajahnya dengan lebih baik. Matanya yang dalam, rahangnya yang tegas, dan senyumnya yang seolah menyimpan banyak rahasia. Namun, saat ia mencapai tepi jendela, ia berhenti. Tatapannya berubah menjadi lebih serius, seolah ia ingin mengatakan sesuatu yang penting. Tiba-tiba, cahaya lentera itu mulai redup. Awalnya perlahan, lalu semakin cepat hingga akhirnya benar-benar padam. Jendela itu kembali gelap, meninggalkan Laras sendirian di kamarnya yang sunyi. Keesokan paginya, Laras tidak bisa tidur. Pikiran tentang pria itu terus menghantuinya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua hanya mimpi, tapi kenangan akan senyumnya begitu kuat. Ia bahkan mulai bertanya-tanya apakah ia harus menyelidiki lebih lanjut tentang kamar di seberang. Saat sarapan di ruang tamu kos, Laras melihat Bu Sarti sedang membersihkan meja. Ia mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Bu, siapa yang tinggal di kamar seberang saya? Yang ada jendelanya menghadap ke kamar saya itu?" Bu Sarti berhenti sejenak, tangannya yang memegang lap terlihat bergetar sedikit. Ia menatap Laras dengan ekspresi aneh, seolah ragu untuk menjawab. "Kenapa Neng tanya soal itu?" Tanyanya balik, nada suaranya terdengar waspada. Laras berusaha tersenyum santai. "Oh, tidak apa-apa, Bu. Saya cuma penasaran saja." Bu Sarti menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Kamar itu sudah kosong selama 2 tahun, Neng. Tidak ada yang tinggal di sana sejak kejadian itu." "Kejadian apa, Bu?" tanya Laras, rasa penasarannya semakin besar. Bu Sarti tampak enggan. Lanjut, tapi akhirnya ia berbisik, "Ada penghuni sebelumnya. Seorang pemuda, dia bunuh diri di kamar itu." Jantung Laras terasa berhenti sesaat. Ia menatap Bu Sarti dengan mata melebar, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Apa maksud Ibu? Bagaimana bisa?" Bu Sarti menggeleng pelan. "Ibu tidak tahu pasti. Katanya dia depresi. Tapi semenjak itu, kamar itu tidak pernah disewa lagi. Orang-orang bilang ada hal-hal aneh di sana." Laras merasa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan pria itu, senyumnya, tatapannya, dan cahaya lentera yang selalu menyala di jendelanya. Apakah itu benar-benar dia? Apakah ia hantu? Tapi entah kenapa, meski ada rasa takut yang menyelimuti, Laras tidak bisa berhenti memikirkannya. Ada sesuatu dalam senyum pria itu yang membuatnya merasa tenang, bahkan meskipun ia tahu bahwa itu tidak masuk akal. Malam-malam berikutnya terasa lebih berat bagi Laras.
Ia tidak bisa mengabaikan apa yang dikatakan Bu Sarti tentang kamar kosong itu, tentang pemuda yang bunuh diri. Tapi di sisi lain, kehadiran pria misterius itu terasa begitu nyata. Senyumnya, tatapannya, bahkan cahaya lentera itu seolah memiliki kehidupan sendiri. Ada sesuatu dalam sosoknya yang membuat Laras sulit untuk menjauh. Pada malam kelima, Laras memutuskan untuk tetap duduk di dekat jendela seperti biasa. Namun kali ini ia membawa sebuah lilin kecil. Ia menyalakannya dan meletakkannya di tepi jendela, seolah mencoba menciptakan semacam hubungan dengan pria itu. Cahaya lilin itu lemah dibandingkan cahaya lentera dari seberang, tapi entah kenapa, ia merasa ini adalah cara yang tepat untuk mendekatinya. Saat jarum jam menunjukkan pukul 10, cahaya lentera itu muncul lagi. Pria itu ada di sana, duduk di dekat jendela seperti biasa. Kali ini, senyumnya tampak sedikit berbeda, lebih hangat, lebih ramah, seolah ia menyadari usaha Laras untuk mendekatinya. Laras mencoba melambaikan tangan pelan, berharap pria itu akan merespons. Dan benar saja, pria itu membalas lambaian tangannya dengan gerakan yang sangat halus. Ini pertama kalinya ia melakukan kontak fisik, meski hanya isyarat, dengan Laras. Jantung Laras berdegup kencang. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa terjadi malam itu. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi beberapa saat kemudian. Cahaya lentera itu perlahan-lahan bergerak, seolah meninggalkan jendela. Laras terkejut melihat pria itu bangkit dari tempat duduknya dan menghilang dari pandangan. Jendela itu kembali gelap, tapi Laras bisa merasakan bahwa sesuatu belum selesai. Beberapa menit kemudian, Laras mendengar suara langkah kaki di halaman belakang kos. Suara itu pelan, hampir seperti bisikan angin, tapi ia yakin itu bukan ilusi. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Ia mengambil jaket dan perlahan membuka pintu kamarnya. Halaman belakang kos itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar. Laras berjalan hati-hati, setiap langkahnya terasa seperti membangunkan sesuatu yang tidur. Saat ia sampai di tengah halaman, ia melihatnya, pria itu. Ia berdiri di bawah pohon tua, wajahnya tersenyum lembut ke arah Laras. Jantung Laras berdebar, keras, ia ingin berlari, tapi kakinya terasa seperti tertambat di tanah. Pria itu melangkah mendekatinya, langkahnya ringan seperti tidak menyentuh tanah. Laras mencoba berbicara, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. "Halo," kata pria itu akhirnya. Suaranya rendah dan lembut, seperti angin malam. Laras terkejut. Ia tidak menyangka bahwa pria itu bisa berbicara. "Kak, kamu siapa?" tanyanya dengan suara gemetar. Pria itu tersenyum, matanya menatap Laras dengan intensitas yang sulit dijelaskan. "Aku Arka," katanya pelan. "Aku sudah menunggu lama untuk bertemu denganmu." Laras tidak bisa berkata apa-apa. Kata-kata itu terasa begitu personal, seolah mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Arka adalah hantu, atau setidaknya itulah yang diyakini Laras. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanya Laras akhirnya. Suaranya masih bergetar. Arka tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu mengangkat tangannya seperti ingin menyentuh wajah Laras. Namun, sebelum tangannya menyentuh Laras, ia tiba-tiba berhenti. Ekspresinya berubah menjadi sedih, seolah ia menyadari bahwa ada batas yang tidak bisa ia lewati. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini," katanya pelan. "Dan aku tidak akan pergi sampai kamu mengerti." Sebelum Laras sempat bertanya lebih, lanjut, Arka mulai memudar. Tubuhnya perlahan-lahan menghilang seperti asap, meninggalkan Laras sendirian di halaman yang dingin. Ia merasa kosong, seolah bagian dari dirinya ikut lenyap bersama Arka. Ketika Laras kembali ke kamarnya, ia menemukan sesuatu yang aneh di depan pintunya. Sebuah bunga melati layu tergeletak di sana, seolah seseorang sengaja meletakkannya di sana. Laras mengambil bunga itu dengan hati-hati. Aroma bunga itu lembut, tapi ada sesuatu yang menyedihkan dalam kehadirannya. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi bunga itu dengan perasaan campur aduk. Apakah ini hadiah dari Arka? Ataukah ini bagian dari misteri yang lebih besar? Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Siapa sebenarnya Arka? Mengapa ia memilih untuk menampakkan diri kepada Laras? Dan yang paling penting,
Mengapa ia masih ada di sana, meskipun ia sudah meninggal? Pagi harinya, Laras merasa seperti baru saja keluar dari mimpi buruk. Tapi bunga melati layu yang masih ia pegang di tangan membuktikan bahwa semuanya nyata. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Arka, senyumnya yang penuh misteri, suaranya yang lembut, dan tatapannya yang seolah menyimpan banyak rahasia. Setelah mandi dan berpakaian, Laras memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Arka. Ia tahu bahwa Bu Sarti adalah satu-satunya orang yang mungkin memiliki jawaban. Meski enggan mengakui kehadiran Arka, Bu Sarti pasti tahu sesuatu tentang pemuda yang bunuh diri di kamar itu. Laras menemukan Bu Sarti sedang duduk di ruang tamu kos, menjahit pakaian sambil mendengarkan radio tua. Suara musik dangdut pelan mengalun di latar belakang. Laras mendekat dengan hati-hati, takut mengganggu suasana tenang wanita itu. "Bu," panggil Laras pelan. "Boleh saya tanya sesuatu?" Bu Sarti mengangkat kepala, matanya tampak lelah namun waspada. "Apalagi, Neng? Masih soal kamar itu?" Laras mengangguk ragu-ragu. "Iya, Bu. Saya penasaran. Siapa nama pemuda yang tinggal di sana sebelumnya? Dan kenapa dia melakukan hal itu?" Bu Sarti meletakkan jarum jahitnya perlahan. Ekspresinya berubah menjadi muram, seolah ia tidak ingin membahas topik ini. Namun setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, "Namanya Arka. Dia anak baik, tapi hidupnya penuh masalah." "Masalah apa, Bu?" tanya Laras. Rasa penasarannya semakin besar. Bu Sarti menghela napas panjang. Dia seorang penulis, katanya punya impian besar untuk menjadi novelis terkenal. Tapi semua ceritanya selalu ditolak penerbit. Berkali-kali dia coba, berkali-kali juga gagal. Lama-lama, dia mulai putus asa. Depresi, katanya. "Aku bahkan nggak tahu kalau dia sudah separah itu sampai malam itu." "Malam apa, Bu?" desak Laras. Bu Sarti terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara pelan. "Malam itu aku mendengar suara jeritan dari kamarnya. Saat aku datang, pintunya terkunci. Aku harus memanggil polisi untuk mendobrak pintu. Tapi sudah terlambat. Dia sudah pergi." Laras merasakan dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Ia membayangkan Arka duduk di tepi jendelanya malam itu, menatap kegelapan, memikirkan akhir yang tragis. "Apa dia meninggalkan surat atau sesuatu?" tanya Laras. Berharap ada jejak lain yang bisa membantu ia memahami Arka. Bu Sarti menggeleng pelan. "Tidak ada. Yang ada cuma buku catatan tua dan beberapa lembar kertas kosong di mejanya. Semua tulisannya hanya potongan-potongan cerita yang belum selesai. Katanya dia selalu kesulitan menyelesaikan ceritanya." Laras terdiam. Pikirannya langsung tertuju pada interaksi malam sebelumnya dengan Arka. Apakah ini alasan mengapa ia masih ada di sana? Apakah ia mencoba menyelesaikan sesuatu? Kesempatan untuk menyelidiki kamar kosong itu datang pada sore hari. Laras mengetuk pintu Bu Sarti dengan hati-hati. "Bu, bolehkah saya melihat kamar itu? Saya penasaran." Bu Sarti tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Boleh, tapi jangan lama-lama. Kamu juga jangan terlalu memikirkan hal-hal aneh-aneh, ya." Laras mengangguk cepat. Dengan kunci yang diberikan Bu Sarti, ia membuka pintu kamar itu perlahan. Udara di dalamnya terasa lembab dan berdebu, seolah tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya matahari yang menyelinap melalui celah-celah gorden usang. Di sudut ruangan, ada meja kayu tua yang dipenuhi debu. Di atasnya, tergeletak sebuah buku catatan tua yang kulitnya sudah lapuk. Laras mengambilnya, Saat ia membuka halaman pertama, ia menemukan tulisan tangan yang rapi. Cerita ini tentang seorang wanita yang tinggal di seberang jendela. Dia adalah cahaya di kegelapanku, harapan yang tidak pernah aku miliki. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan ceritanya. Laras terkejut. Ini pasti tentang dirinya. Tapi bagaimana mungkin Arka menulis tentangnya sebelum ia pindah ke kos ini? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Di halaman-halaman berikutnya, ia menemukan potongan-potongan cerita tentang seorang wanita yang selalu melihat ke arah jendelanya, seolah mencari sesuatu. Wanita itu digambarkan sebagai sosok yang penuh misteri, sekaligus menjadi sumber kebahagiaan bagi si penulis.
Laras merasa seperti membaca tentang dirinya sendiri. Namun, di halaman terakhir, tulisan itu tiba-tiba berhenti. Hanya ada satu kalimat terakhir yang membuat bulu kuduknya merinding. Aku butuh dia untuk menyelesaikan ceritaku. Laras menutup buku itu dengan cepat. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti ada beban besar yang harus ia tanggung. Apakah Arka benar-benar menginginkan bantuannya untuk menyelesaikan cerita itu? Dan jika iya, apakah ia harus melakukannya? Malam itu, setelah menutup jendela kamarnya, Laras duduk di tepi tempat tidur dengan buku catatan Arka masih di pangkuannya. Pikirannya dipenuhi oleh potongan-potongan cerita yang belum selesai dan kalimat terakhir yang menggantung. Aku butuh dia untuk menyelesaikan ceritaku. Ia merasa seperti ada beban besar yang harus ia tanggung, tapi juga rasa penasaran yang tak terbendung. Laras mencoba membaca ulang tulisan-tulisan Arka, berharap bisa menemukan petunjuk lain. Setiap halaman penuh dengan emosi, keputusasaan, kerinduan, dan harapan yang samar-samar. Di beberapa bagian, ia menemukan coretan-coretan tangan yang seolah menunjukkan bahwa Arka sedang berjuang keras untuk menyelesaikan ceritanya. Namun, semakin Laras membaca, semakin ia merasa bahwa cerita itu bukan sekadar fiksi. Ini adalah refleksi dari kehidupan Arka sendiri. Ketika jarum jam menunjuk angka 12 malam, Laras akhirnya memutuskan untuk berbaring. Tapi baru saja ia menutup matanya, ia mendengar suara pelan dari bawah pintu kamarnya, seperti sesuatu yang meluncur masuk tanpa suara langkah kaki. Ia bangkit perlahan, hatinya mulai berdebar. Di bawah pintu itu, Laras menemukan secarik kertas, yang sepertinya tidak ada orang lain yang meletakkannya. Kertas itu tampak usang, seperti sudah lama tersimpan. Dengan tangan gemetar, ia membuka lipatannya dan membaca tulisan di atasnya. Aku menunggu jawabanmu. Tidak ada nama atau tanda tangan. Hanya kalimat sederhana itu, ditulis dengan tinta hitam yang sudah agak pudar. Laras merasa ngeri, tapi juga tertarik. Apakah ini surat dari Arka? Jika iya, apa maksudnya? Malam berikutnya, Laras duduk di dekat jendela dengan surat misterius itu di tangannya. Cahaya lentera muncul lagi tepat pada waktunya. Arka ada di sana, seperti biasa, dan dengan senyum lembutnya. Tapi kali ini tatapannya lebih serius, seolah ia tahu apa yang Laras pegang. Laras mengangkat surat itu ke arah jendela, memberi isyarat bahwa ia sudah menemukannya. Arka mengangguk pelan, lalu menunjuk ke arah buku catatan yang masih ada di pangkuan Laras. Gerakan tubuhnya lambat dan penuh makna, seolah ia sedang menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Gumam Laras pelan, meski dia tahu Arka tidak bisa mendengarnya. Apa aku harus menyelesaikan ceritamu? Arka tidak menjawab secara verbal. Ia hanya tersenyum, lalu membuat gerakan seolah-olah ia sedang menulis di udara. Pesannya jelas, Laras harus melanjutkan cerita itu. Namun, sebelum Laras sempat bertanya lebih lanjut, cahaya lentera itu tiba-tiba berkedip-kedip, seperti lilin yang hampir habis. Arka tampak gelisah, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Matanya melirik ke arah halaman belakang kos, lalu kembali ke Laras. Ia memberi isyarat agar Laras keluar. Dengan napas tertahan, Laras mengambil jaketnya dan perlahan membuka pintu kamarnya. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ia melangkah menuju halaman belakang kos, tempat ia pertama kali bertemu Arka. Suara langkah kakinya terdengar begitu keras di tengah kesunyian malam. Saat ia sampai di bawah pohon tua, ia melihat Arka berdiri di sana, wajahnya lebih pucat dari biasanya. Cahaya bulan yang redup membuat sosoknya terlihat seperti bayangan tipis. Ia tersenyum lemah, tapi matanya terlihat sedih. Ada apa? Tanya Laras dengan suara gemetar. Arka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Laras dengan intensitas yang sulit dijelaskan. Lalu ia berkata pelan, ceritaku belum selesai karena aku tidak bisa melakukannya sendiri. Laras merasa bingung. Kenapa aku? Kenapa aku harus menyelesaikan ceritamu? Arka tersenyum lembut, suaranya seperti bisikan angin. Karena kau adalah bagian darinya. Kau adalah cahayaku, Laras. Tanpamu, aku tidak bisa melanjutkan hidupku. Atau kematianku. Jantung Laras berdegup kencang. Kata-kata itu terdengar begitu personal,
seolah mereka saling mengenal selama bertahun-tahun. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang menakutkan dalam arti yang mendalam. Aku akan mencobanya, kata Laras akhirnya. Suaranya terdengar seperti janji. Arka tersenyum lega. Tubuhnya mulai memudar seperti asap, meninggalkan Laras sendirian di bawah pohon tua. Sebelum benar-benar menghilang, ia melambaikan tangan pelan, seolah berterima kasih. Ketika Laras kembali ke kamarnya, ia menemukan sesuatu yang aneh di atas meja belajarnya. Ada sebuah pena tua yang tidak ia kenali, dengan tinta hitam yang masih segar. Di samping pena itu, ada lembaran kertas kosong dengan satu kalimat pendek tertulis di sudutnya. Tulislah akhir yang bahagia untuk kita. Laras merasa seperti ada beban besar yang harus ia tanggung. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk menyelesaikan cerita Arka, tapi ia juga tidak bisa mengabaikan permintaan itu. Di balik ketakutan dan kebingungannya, ada rasa penasaran yang semakin besar. Penasaran tentang siapa Arka sebenarnya. Dan apa yang sebenarnya terjadi pada malam ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Malam itu, setelah menemukan pena tua dan pesan misterius di mejanya, Laras tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh Arka, senyumnya yang penuh kerinduan, tatapannya yang dalam, dan permintaannya untuk menyelesaikan cerita yang belum selesai. Ia merasa seperti ada dua dunia yang saling bertabrakan di dalam dirinya. Dunia nyata tempat ia hidup, dan dunia lain yang hanya bisa ia rasakan melalui kehadiran Arka. Akhirnya, kelelahan mengalahkan kegelisahannya. Laras tertidur dengan buku catatan Arka masih terbuka di pangkuannya. Namun, malam itu ia bermimpi. Bukan mimpi biasa, tapi sesuatu yang terasa begitu nyata, seolah ia sedang berjalan di antara kenangan-kenangan yang bukan miliknya. Laras berdiri di sebuah kamar yang tampak familiar. Kamar kosong di seberang kamarnya. Tapi kali ini, ruangan itu tidak gelap atau berdebu. Cahaya matahari yang hangat memasuki ruangan melalui jendela besar, membuat segalanya terlihat hidup. Di meja kayu tua, ada seorang pemuda duduk dengan kepala tertunduk. Ia adalah Arka, tampak lebih hidup daripada versi hantunya yang sering Laras lihat. Rambutnya rapi, matanya bersinar meski terlihat lelah. Ia sedang menulis sesuatu di buku catatan. Tangannya bergerak cepat di atas kertas. Laras mendekat perlahan, ingin melihat apa yang ia tulis. Potongan-potongan kalimat mulai terbaca. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Aku hanya penulis gagal yang tidak bisa menyelesaikan satupun ceritaku. Tapi aku melihatnya. Dia selalu ada di sana, di jendela seberang. Matanya penuh harapan, seolah dia bisa melihatku meski aku tidak terlihat. Laras terkejut. Apakah ini tentang dirinya? Bagaimana mungkin Arka menulis tentangnya sebelum ia pindah ke kos ini? Tiba-tiba adegan berubah. Laras berdiri di halaman belakang kos, di bawah pohon tua yang sama. Hujan turun deras, membasahi tanah. Arka berdiri di sana, wajahnya penuh amarah dan putus asa. Ia berteriak ke langit, suaranya terdengar pecah dan menyakitkan. Kenapa kau meninggalkanku? Teriaknya. Kenapa aku tidak bisa menyelesaikannya? Laras merasa dadanya sesak. Ia ingin mendekati Arka, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Saat ia mencoba memanggil namanya, adegan berubah lagi. Kali ini, Laras melihat Arka duduk di tepi jendelanya, menatap ke arah kamar Laras. Matanya penuh air mata, tapi senyumnya tetap terpatri di wajahnya. Ia sedang membaca sebuah surat, suaranya pelan tapi jelas. Jika kau membaca ini, aku sudah pergi. Maafkan aku karena tidak bisa menyelesaikan ceritaku. Aku harap suatu hari nanti, seseorang akan datang untuk melanjutkan apa yang aku mulai. Kau adalah cahayaku, meski kita tak pernah bertemu. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku, meski hanya dari kejauhan. Laras merasakan air mata membasahi pipinya. Ia tidak tahu apakah ini air matanya sendiri atau milik Arka dalam mimpi itu. Tapi satu hal yang pasti, ia merasakan kesedihan yang begitu dalam, seolah ia benar-benar memahami penderitaan Arka. Saat Laras membuka matanya, sinar matahari pagi sudah masuk melalui jendela kamarnya. Ia duduk di tempat tidur, napasnya tersengal-sengal. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah ia benar-benar berada di sana, hidup dalam kenangan Arka. Di pangkuannya, buku catatan itu masih terbuka. Laras mengambilnya dengan hati-hati, lalu membaca,
Elang potongan-potongan cerita yang ia temukan sebelumnya. Sekarang, semuanya mulai masuk akal. Arka menulis tentang wanita yang tinggal di seberang jendelanya. Wanita yang selalu ia lihat, tapi tidak pernah ia kenal. Wanita itu adalah Laras. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya. Jika Arka menulis tentangnya sebelum ia pindah ke kos ini, apakah itu berarti ia sudah ditakdirkan untuk berada di sini? Apakah ini semua bagian dari rencana yang lebih besar? Setelah sarapan, Laras memutuskan untuk kembali berbicara dengan Bu Sarti. Ia ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan Arka sebelum ia bunuh diri. "Bu," kata Laras pelan saat menemukan Bu Sarti sedang membersihkan halaman depan. "Boleh saya tanya sesuatu lagi soal Arka?" Bu Sarti tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Apalagi, Neng? Apa Arka pernah bicara tentang seorang wanita?" "Maksud saya, sebelum dia pergi?" tanya Laras hati-hati. Bu Sarti terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Sebenarnya iya. Dia pernah bilang bahwa dia sering melihat seorang wanita di jendela seberang. Katanya, wanita itu selalu menatap ke arah kamarnya, seolah dia bisa melihatnya. Aku kira, itu cuma imajinasinya saja, karena kamar seberang itu kosong selama dia tinggal di sini." Laras merasa seperti ada batu besar jatuh di perutnya. Jadi, Arka benar-benar menulis tentang dirinya, bahkan sebelum ia pindah ke kos ini. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Malam harinya, Laras duduk di dekat jendela dengan pena tua dan buku catatan Arka di pangkuannya. Cahaya lentera muncul lagi, seperti biasa. Arka ada di sana, tersenyum, lembut ke arahnya. Tapi kali ini, senyumnya terlihat lebih lega, seolah ia tahu apa yang Laras akan lakukan. Laras menatap Arka dengan tekad yang kuat. Ia tahu bahwa ia harus menyelesaikan cerita ini, bukan hanya untuk Arka, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah cerita itu selesai, tapi ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan jawaban atas semua misteri ini. Dengan tangan gemetar, Laras mulai menulis di halaman kosong buku catatan itu. Kata-kata pertama yang keluar dari pikirannya adalah, cerita ini tentang seorang wanita yang menemukan cahaya di tengah kegelapan, dan cahaya itu adalah dia sendiri. Saat Laras menulis kalimat itu, cahaya lentera di jendela seberang berkedip sejenak, lalu kembali stabil. Arka tersenyum lebar, seolah memberi isyarat bahwa ia berada di jalur yang benar. Setelah memulai tulisan di buku catatan Arka, Laras merasa seperti ada beban besar yang mulai terangkat dari pundaknya. Namun, ia juga merasa bahwa setiap kata yang ia tulis membuka pintu ke masa lalu Arka, pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Pagi harinya, ia bangun dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega karena akhirnya ia mulai menyelesaikan cerita itu. Tapi juga ada ketakutan yang menghantui, ketakutan akan apa yang mungkin ia temukan tentang Arka. Laras tahu bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan imajinasinya untuk menyelesaikan cerita ini. Agia Fudu meleset banyak informasi tentang Arka, tentang kehidupannya, penderitaannya, dan kenapa ia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Setelah sarapan, ia memutuskan untuk berbicara dengan tetangga-tetangga kos lainnya. Mungkin mereka memiliki cerita tentang Arka yang belum diungkap oleh Bu Sarti. Ia pertama kali mendekati Pak Darmo, seorang pria tua yang selalu duduk di depan kamarnya sambil merokok. Laras memberanikan diri untuk bertanya, "Pak, apakah Bapak kenal dengan Arka yang dulu tinggal di kamar seberang?" Pak Darmo tampak terkejut mendengar nama itu. Ia meletakkan rokoknya dan menatap Laras dengan ekspresi muram. "Kenapa kamu tanya? Soal dia, Neng? Aku penasaran," jawab Laras pelan. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang dia." Pak Darmo menghela napas panjang. "Anak itu baik, tapi hidupnya penuh masalah. Dia sering duduk di halaman belakang di malam hari, menulis sesuatu di buku catatannya. Kadang-kadang aku melihat dia menatap kosong ke jendela seberang, seolah ada orang di sana. Tapi kamar seberang itu kosong sejak aku tinggal di sini." Laras merasa ngeri. Apakah Arka benar-benar melihatnya meski ia belum pindah ke sini? Ataukah ia hanya berhalusinasi? Apakah Bapak tahu kenapa dia melakukan hal itu? Tanya Laras hati-hati. Pak Darmo menggeleng pelan. Tidak ada yang tahu pasti, tapi katanya dia depresi karena tulisannya selalu ditolak penerbit.
Aku pernah mendengarnya marah-marah sendirian di kamarnya, bilang bahwa dia gagal menjadi penulis hebat. Lama-lama, dia semakin pendiam sampai akhirnya. Ya, kamu tahu sendiri. Laras merasa dadanya sesak. Ia mencoba menggali lebih dalam. Apakah dia pernah bicara tentang seorang wanita? Pak Darmo tampak ragu sejenak, lalu berkata, "Pelan, ada satu hal yang aneh. Beberapa minggu sebelum dia meninggal, dia pernah bilang padaku bahwa dia sedang menulis cerita tentang seorang wanita yang tinggal di jendela seberang. Katanya, wanita itu adalah cahaya di kegelapannya. Aku pikir itu cuma khayalannya saja, karena tidak ada orang di sana waktu itu." Laras merasa seperti ada batu besar yang jatuh di perutnya. Jadi Arka benar-benar menulis tentang dirinya bahkan sebelum ia pindah ke kos ini. Apakah ini takdir? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Setelah berbincang dengan Pak Darmo, Laras memutuskan untuk bertanya kepada Bu Rini, seorang ibu muda yang tinggal di kamar sebelah. Bu Rini tampak agak takut saat Laras menyebut nama Arka. "Neng, kenapa kamu tanya soal dia?" tanyanya dengan nada waspada. "Aku penasaran," jawab Laras. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang dia." Bu Rini menghela napas panjang. "Dia anak baik, tapi ada sesuatu yang aneh tentang dia. Aku sering mendengar suara tangis dari kamarnya di malam hari. Kadang-kadang, aku melihat dia berjalan mondar-mandir di halaman belakang, seolah dia sedang mencari sesuatu. Aku pernah mencoba mengajaknya bicara, tapi dia hanya tersenyum dan tidak menjawab." "Apa dia pernah bicara tentang seorang wanita?" tanya Laras lagi. Bu Rini tampak ragu sejenak, lalu berkata, pelan, "Ya, dia pernah bilang bahwa dia sedang menulis cerita tentang seorang wanita. Katanya wanita itu adalah satu-satunya alasan dia masih bertahan. Tapi aku tidak pernah melihat wanita itu. Kamar seberang itu kosong sejak aku tinggal di sini." Laras merasa seperti ada jarum menusuk jantungnya. Kata-kata Bu Rini semakin memperkuat keyakinannya bahwa Arka menulis tentang dirinya, bahkan sebelum ia pindah ke kos ini. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Malam itu, Laras duduk di dekat jendela dengan pena tua dan buku catatan Arka di pangkuannya. Cahaya lentera muncul lagi tepat pada waktunya. Arka ada di sana, tersenyum lembut ke arahnya. Tapi kali ini, senyumnya terlihat lebih serius, seolah ia tahu bahwa Laras sudah mulai memahami ceritanya. Laras menatap Arka dengan tekad yang kuat. Ia tahu bahwa puas ia harus menyelesaikan cerita ini, bukan hanya untuk Arka, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah cerita itu selesai, tapi ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan jawaban atas semua misteri ini. Dengan tangan gemetar, Laras mulai menulis di halaman kosong buku catatan itu. Kata-kata pertama yang keluar dari pikirannya adalah, cerita ini tentang seorang wanita yang menemukan cahaya di tengah kegelapan. Dan cahaya itu adalah dia sendiri. Saat Laras menulis kalimat itu, cahaya lentera di jendela seberang berkedip. Sejenak lalu kembali stabil. Arka tersenyum lebar, seolah memberi isyarat bahwa ia berada di jalur yang benar. Namun, sebelum Laras sempat menulis lebih lanjut, ia melihat sesuatu yang aneh di halaman belakang kos. Sebuah bayangan hitam besar bergerak perlahan di bawah pohon tua. Bayangan itu tidak terlihat seperti manusia, tapi lebih seperti sesuatu yang tidak nyata. Arka tampak gelisah. Ia melambaikan tangan, memberi isyarat agar Laras tidak keluar. Tapi, rasa penasaran Laras lebih besar daripada rasa takutnya. Ia memutuskan untuk melihat lebih dekat. Di halaman belakang kos, Laras menemukan sesuatu yang membuatnya bergidik. Bayangan hitam itu semakin jelas. Bentuknya seperti asap tebal yang berputar-putar di bawah pohon tua. Di tengah bayangan itu, ada sosok samar yang mirip dengan Arka, tapi lebih gelap dan menyeramkan. "Siapa kamu?" tanya Laras dengan suara gemetar. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya bergerak perlahan, seolah mencoba mendekati Laras. Tapi sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, cahaya lentera dari jendela seberang muncul lagi, memancarkan sinar yang begitu terang hingga bayangan itu langsung hilang. Arka ada di sana, tersenyum lemah. Ia melambaikan tangan, seolah berterima kasih karena Laras telah melindungi ceritanya dari kegelapan. Malam itu, setelah kejadian di halaman belakang kos,
Laras merasa seperti ada dua kekuatan yang saling bertarung di sekitarnya. Cahaya, lentera Arka yang melindungi ceritanya, dan bayangan hitam yang mencoba menghancurkannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Setiap kata yang ia tulis adalah langkah maju untuk menyelesaikan cerita Arka, tapi juga membawa risiko yang semakin besar. Keesokan paginya, Laras memutuskan untuk kembali ke kamar kosong di seberang. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang belum ia temukan di sana. Sesuatu yang mungkin bisa membantunya memahami lebih dalam tentang Arka dan ceritanya. Dengan izin Bu Sarti, ia membuka pintu kamar itu perlahan. Udara di dalamnya masih terasa lembab dan dingin, seolah ruangan itu menyimpan rahasia yang tidak ingin terungkap. Laras berjalan hati-hati menuju meja kayu tua tempat ia menemukan buku catatan Arka sebelumnya. Ketika ia membuka laci meja itu, ia menemukan beberapa benda yang membuatnya bergidik. Di dalam laci, ada beberapa lembar kertas kosong, bekas lilin, yang sudah habis terbakar, dan sebuah amplop tua yang tampak usang. Laras mengambil amplop itu dengan hati-hati. Di atasnya tertulis nama Arka dengan tinta pudar. Ia membukanya perlahan, lalu menemukan surat yang ditulis oleh seseorang yang tidak ia kenal. Arka, aku tahu kamu sedang berjuang. Tapi ingatlah, cahaya selalu ada di ujung kegelapan. Jangan biarkan keputusasaan mengalahkanmu. Dia akan datang suatu hari nanti. Dia adalah jawaban untuk semua rasa sakitmu. Laras merasa ngeri. Apakah ini surat dari seseorang yang dekat dengan Arka? Ataukah ini pesan dari masa lalu yang mencoba memberinya petunjuk? Malam harinya, Laras duduk di dekat jendela dengan buku catatan dan pena tua di pangkuannya. Cahaya lentera muncul lagi tepat pada waktunya. Arka ada di sana, tersenyum lembut ke arahnya. Tapi kali ini, senyumnya terlihat lebih serius, seolah ia tahu apa yang Laras temukan di kamar kosong itu. Laras mengangkat surat yang ia temukan ke arah jendela, memberi isyarat bahwa ia sudah membacanya. Arka mengangguk pelan, lalu menunjuk ke arah buku catatan yang masih ada di pangkuan Laras. Gerakan tubuhnya lambat dan penuh makna, seolah ia sedang menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Apa arti surat itu? Tanya Laras pelan, meski ia tahu Arka tidak bisa mendengarnya. Arka tidak menjawab secara verbal. Ia hanya tersenyum, lalu membuat gerakan seolah-olah ia sedang menulis di udara. Pesannya jelas, Laras harus melanjutkan cerita itu. Namun, sebelum Laras sempat bertanya lebih lanjut, cahaya lentera itu tiba-tiba berkedip-kedip, seperti lilin yang hampir habis. Arka tampak gelisah, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Matanya melirik ke arah halaman belakang kos, lalu kembali ke Laras. Ia memberi isyarat agar Laras keluar. Dengan napas tertahan, Laras mengambil jaketnya dan perlahan membuka pintu kamarnya. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ia melangkah menuju halaman belakang kos, tempat ia pertama kali bertemu Arka. Suara langkah kakinya terdengar begitu keras di tengah kesunyian malam. Saat ia sampai di bawah pohon tua, ia melihat Arka berdiri di sana. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Cahaya bulan yang redup membuat sosoknya terlihat seperti bayangan tipis. Ia tersenyum lemah, tapi matanya terlihat sedih. "Ada apa?" tanya Laras dengan suara gemetar. Arka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Laras dengan intensitas yang sulit dijelaskan. Lalu ia berkata pelan, "Ceritaku belum selesai karena aku tidak bisa melakukannya sendiri." Laras merasa bingung. "Kenapa aku? Kenapa aku harus menyelesaikan ceritamu?" Arka tersenyum lembut, suaranya seperti bisikan angin. "Karena kau adalah bagian darinya. Kau adalah cahayaku, Laras. Tanpamu, aku tidak bisa melanjutkan hidupku atau kematianku." Jantung Laras berdegup kencang. Kata-kata itu terdengar begitu personal, seolah mereka saling mengenal selama bertahun-tahun. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang menakutkan dalam arti yang mendalam. Aku akan mencobanya," kata Laras akhirnya. Suaranya terdengar seperti janji. Arka tersenyum lega. Tubuhnya mulai memudar seperti asap, meninggalkan Laras sendirian di bawah pohon tua. Sebelum benar-benar menghilang, ia melambaikan tangan pelan, seolah berterima kasih. Ketika Laras kembali ke kamarnya, ia menemukan sesuatu yang aneh di atas meja belajarnya. Ada sebuah pena tua yang tidak ia kenali, dengan tinta hitam yang masih segar. Di samping pena itu, ada lembaran kertas kosong dengan satu kalimat pendek tertulis di sudutnya. "Tulislah akhir yang bahagia untuk kita."
Laras merasa seperti ada beban besar yang harus ia tanggung. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk menyelesaikan cerita Arka, tapi ia juga tidak bisa mengabaikan permintaan itu. Di balik ketakutan dan kebingungannya, ada rasa penasaran yang semakin besar. Penasaran tentang siapa Arka sebenarnya, dan apa yang sebenarnya terjadi pada malam ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Malam itu, setelah menemukan surat misterius di kamar kosong dan mendengar permintaan Arka untuk menulis akhir ceritanya, Laras merasa seperti berdiri di ambang dua dunia. Di satu sisi, ia ingin membantu Arka menyelesaikan cerita yang menghantui hidupnya. Cerita yang entah bagaimana melibatkan dirinya. Di sisi lain, ia takut akan apa yang mungkin terjadi jika ia benar-benar menyelesaikannya. Apakah itu akan membebaskan Arka? Ataukah itu akan membuatnya lenyap selamanya? Laras tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan hitam yang ia lihat malam sebelumnya, serta kata-kata Arka yang terus terngiang di kepalanya. Cahayaku, tanpamu, aku tidak bisa melanjutkan hidupku. Ia tahu bahwa ia harus menyelesaikan cerita ini, tapi ia juga tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Pada pukul tengah malam, ia memutuskan untuk kembali ke halaman belakang kos. Ia membawa pena tua dan buku catatan Arka, berharap bahwa tempat itu akan memberinya jawaban yang ia butuhkan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah angin membawa bisikan-bisikan masa lalu. Di bawah pohon tua, Laras duduk dengan perlahan. Ia membuka buku catatan itu dan mulai membaca ulang tulisan-tulisan Arka. Semua potongan cerita itu adalah tentang wanita yang tinggal di jendela seberang. Wanita yang selalu ia lihat meski tidak ada orang di sana. Wanita itu adalah Laras. Tapi, bagaimana mungkin Arka menulis tentangnya sebelum ia pindah ke kos ini? Saat ia membaca kalimat terakhir yang ditulis Arka, cahaya bulan tiba-tiba redup. Bayangan hitam yang ia lihat sebelumnya mulai muncul lagi, kali ini lebih dekat. Bentuknya seperti asap tebal yang berputar-putar di sekitar pohon tua, seolah mencoba mendekati Laras. "Siapa kamu?" tanya Laras dengan suara gemetar. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya bergerak perlahan, seolah mencoba menelan segala sesuatu di sekitarnya. Laras merasa panik, tapi ia tetap bertahan di tempatnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Tiba-tiba, cahaya lentera dari jendela seberang muncul lagi, memancarkan sinar yang begitu terang hingga bayangan itu langsung hilang. Arka ada di sana, tersenyum lemah. Ia melambaikan tangan, seolah berterima kasih karena Laras telah melindungi ceritanya dari kegelapan. Setelah insiden itu, Laras memutuskan untuk kembali ke kamar kosong di seberang. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang masih belum ia temukan di sana. Sesuatu yang penting untuk menyelesaikan cerita ini. Ketika ia membuka pintu kamar itu, udara di dalamnya terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Laras berjalan hati-hati menuju meja kayu tua tempat ia menemukan buku catatan Arka sebelumnya. Saat ia membuka laci meja itu, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di sudut laci. Ia membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa benda yang membuatnya bergidik. Sebuah foto lama Arka yang tampak lebih muda dan bahagia, beberapa lembar kertas dengan coretan-coretan tulisan tangan, dan sebuah kalung berbentuk matahari kecil. Di bagian belakang kalung itu tertulis sebuah nama. Untuk cahayaku. Laras merasa seperti ada jarum menusuk jantungnya. Ini pasti tentang dirinya. Tapi bagaimana mungkin Arka memiliki sesuatu yang ditujukan untuknya sebelum ia pindah ke kos ini? Malam harinya, Laras duduk di dekat jendela dengan buku catatan dan pena tua di pangkuannya. Cahaya lentera muncul lagi tepat pada waktunya. Arka ada di sana, tersenyum lembut ke arahnya. Tapi kali ini, senyumnya terlihat lebih lega, seolah ia tahu apa yang Laras temukan di kamar kosong itu. Laras mengangkat kalung itu ke arah jendela, memberi isyarat bahwa ia sudah menemukannya. Arka mengangguk pelan, lalu menunjuk ke arah buku, catatan yang masih ada di pangkuan Laras. Gerakan tubuhnya lambat dan penuh makna, seolah ia sedang menyampaikan pesan tanpa kata-kata. "Apa arti semua ini?" tanya Laras pelan, meski ia tahu Arka tidak bisa mendengarnya. Arka tidak menjawab secara verbal, ia hanya tersenyum,
lalu membuat gerakan seolah-olah ia sedang menulis di udara. Pesannya jelas, Laras harus melanjutkan cerita. Namun, sebelum Laras sempat bertanya lebih lanjut, cahaya lentera itu tiba-tiba berkedip-kedip, seperti lilin yang hampir habis. Arka tampak gelisah, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Matanya melirik ke arah halaman belakang kos, lalu kembali ke Laras. Ia memberi isyarat agar Laras keluar. Ketika Laras kembali ke kamarnya, ia merasa seperti ada beban besar yang harus ia tanggung. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Setiap kata yang ia tulis adalah langkah maju untuk menyelesaikan cerita Arka, tapi juga membawa risiko yang semakin besar. Dengan tangan gemetar, Laras mulai menulis di halaman kosong buku catatan itu. Kata-kata pertama yang keluar dari pikirannya adalah, cerita ini tentang seorang wanita yang menemukan cahaya di tengah kegelapan, dan cahaya itu adalah dia sendiri. Saat Laras menulis kalimat itu, cahaya lentera di jendela seberang berkedip sejenak, lalu kembali stabil. Arka tersenyum lebar, seolah memberi isyarat bahwa ia berada di jalur yang benar. Namun, sebelum Laras sempat menulis lebih lanjut, ia melihat sesuatu yang aneh di halaman belakang kos. Sebuah bayangan hitam besar bergerak perlahan di bawah pohon tua. Bayangan itu tidak terlihat seperti manusia, tapi lebih seperti sesuatu yang tidak nyata. Arka tampak gelisah. Ia melambaikan tangan, memberi isyarat agar Laras tidak keluar. Tapi rasa penasaran, Laras lebih besar daripada rasa takutnya. Ia memutuskan untuk melihat lebih dekat. Malam itu adalah malam terakhir. Laras tahu bahwa ia harus menyelesaikan cerita Arka, tidak peduli apapun yang terjadi. Setiap kata yang ia tulis adalah langkah menuju akhir. Akhir yang akan membawa kebebasan bagi Arka, atau mungkin memisahkan mereka selamanya. Ia duduk di dekat jendela, dengan pena tua dan buku catatan di pangkuannya. Cahaya lentera muncul lagi, tepat pada waktunya, seperti biasa. Arka ada di sana, tersenyum lembut ke arahnya. Tapi kali ini, senyumnya terlihat berbeda, lebih damai, seolah ia sudah siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Laras mulai menulis dengan tekad yang kuat. Kata-kata mengalir begitu saja dari pikirannya, seolah semua jawaban yang ia cari selama ini sudah ada di dalam dirinya. Ia menulis tentang seorang wanita yang tinggal di seberang jendela, tentang pria yang melihatnya sebagai satu-satunya cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Ia menulis tentang perjuangan, kesedihan, dan harapan. Setiap kalimat yang ia tulis membuat cahaya lentera di jendela seberang semakin terang. Arka tampak semakin tenang, seolah ia merasa bahwa beban yang selama ini ia pikul mulai terangkat. Wanita itu tidak tahu bahwa ia adalah alasan pria itu bertahan hidup, tulis Laras. Dia adalah harapan yang tidak pernah ia miliki, dan cahaya yang membimbingnya keluar dari kegelapan. Saat Laras menulis kalimat itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada energi yang mengalir dari tubuhnya ke ruang di sekitarnya. Cahaya lentera di jendela seberang berkedip sejenak, lalu kembali stabil. Arka tersenyum lebar, matanya penuh rasa syukur. Namun, ketika Laras mencapai bagian akhir cerita, ia merasa ragu. Apakah ia harus menulis akhir yang bahagia, ataukah ia harus menulis akhir yang tragis, seperti kisah nyata Arka? Akhirnya, ia memutuskan untuk menulis sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah terpikirkan oleh Arka. Pria itu menyadari bahwa cahaya itu tidak hanya datang dari wanita di seberang jendela, tapi juga dari dalam dirinya sendiri. Dia belajar untuk memaafkan dirinya atas semua kegagalannya, dan dia menemukan kedamaian dalam hatinya. Meski hidupnya telah berakhir, cahayanya tetap ada dalam kenangan wanita itu. Saat Laras menulis kalimat terakhir itu, cahaya lentera di jendela seberang berubah menjadi cahaya putih yang sangat terang. Arka berdiri di sana, tersenyum dengan damai. Tubuhnya mulai memudar seperti asap, tapi kali ini ia tidak terlihat sedih. Sebaliknya, ia tampak bahagia. Sebelum benar-benar menghilang, Arka melambaikan tangan pelan kepada Laras. Matanya penuh rasa syukur, seolah ia ingin berterima kasih atas semua yang telah Laras lakukan untuknya. Terima kasih, bisiknya pelan. Suaranya seperti angin malam yang lembut. Laras merasa air mata membasahi pipinya. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari cerita mereka. Namun meskipun Arka sudah pergi, ia merasa ada bagian dari dirinya yang tetap tinggal di hati Laras. Cahaya lentera itu akhirnya padam, meninggalkan jendela seberang gelap seperti biasa.
Tapi kali ini, Laras tidak merasa takut atau sendirian. Ia merasa lega, seolah semua masalah yang selama ini menghantui Arka juga sudah terangkat darinya. Keesokan paginya, Laras bangun dengan perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia membuka jendela kamarnya dan melihat ke arah jendela. Seberang, kali ini tidak ada cahaya lentera, tidak ada sosok Arka. Hanya ada gorden usang yang bergoyang pelan ditiup angin. Ia turun ke bawah untuk sarapan. Bu Sarti sedang membersihkan meja tamu saat ia melihat Laras. "Neng, kamu kelihatan lebih segar hari ini," kata Bu Sarti dengan senyum ramah. Laras mengangguk pelan. "Iya, Bu, ada sesuatu yang sudah selesai." Bu Sarti tampak bingung, tapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Laras merasa bahwa tidak ada yang perlu ia jelaskan. Semua yang terjadi antara dirinya dan Arka adalah rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Beberapa hari kemudian, Laras memutuskan untuk meninggalkan buku catatan Arka di kamar kosong itu. Ia tahu bahwa cerita itu sudah selesai dan tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Saat ia meletakkan buku itu di meja kayu tua, ia menemukan sebuah bunga melati segar di sana, seolah ada yang menaruhnya di sana sebagai tanda terima kasih. Laras tersenyum tipis. Ia tahu bahwa Arka sudah pergi, tapi ia juga tahu bahwa cahayanya akan tetap ada di hatinya. Ia menutup pintu kamar kosong itu untuk terakhir kalinya, lalu berjalan keluar dengan langkah ringan. Dalam hati, ia merasa bahwa ia tidak hanya menyelesaikan cerita Arka, tapi juga menemukan cahaya dalam dirinya sendiri.